Kamu perokok bukan? Perokok ataupun bukan, kamu pasti tahu lah ya bahaya yang terkandung di dalam satu puntung rokok. Nah, orang-orang udah tahu nih bahaya yang rokok, tapi pada tetap ngerokok. Nah, terus sekarang harga rokok juga terbilang cukup mahal ya. Nah, apakah itu salah satu sebab orang beralih ke vape ya, ke vape? Nah, untuk risikonya sendiri terhadap kesehatan, apakah vape itu lebih aman untuk paru-paru atau sama aja nih kayak rokok? Nah, mana ya yang lebih hemat, vape atau rokok? Dan mana yang lebih aman? Atau jangan-jangan kamu pakai dua-duanya? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Pro Kontra. Kalau dilihat-lihat nih ya, sekarang nih lebih banyak nih orang yang nge-vape daripada ngerokok. Kenapa tuh ya? Mungkin salah satu alasan para perokok tembakau beralih untuk menjadi pengguna vape adalah karena pakaian, rumah, mobil, bahkan badan kita tuh jadi nggak bau asap, jadi nggak bau asap rokok. Vape emang punya aroma, namun tentunya aroma tersebut jauh dari bau asap khas rokok tembakau ya. Apalagi kalau vape kan nggak ribet bawa korek. Kalau kamu perokok nih, misalnya kamu nggak bawa korek, ya jadi harus pinjam ke teman atau beli lagi. Rokok elektrik atau disebut juga dengan vape itu semakin hari semakin ngetren ya, terlebih lagi di kalangan usia dewasa muda. Beberapa orang menyebutkan kalau rokok elektrik itu jauh lebih bergaya ya, lebih fashionable dan lebih aman dibanding rokok tembakau. Tapi hingga kini pro dan kontra soal ini masih diperdebatkan. Sebenarnya vape dianggap lebih aman karena tidak memiliki kandungan tembakau. Meski kayak gitu, belum ada studi yang membuktikan bahwa rokok elektrik tidak berisiko. Vape sendiri merupakan alat yang dinyalakan dengan menggunakan baterai dan sangat mirip dengan rokok tembakau. Namun tidak seperti rokok yang terbuat dari daun tembakau yang dibungkus, vape sendiri berisi tabung yang berisi cairan nikotin, perasa buah, dan bahan kimia lainnya. Studi terbaru yang diterbitkan dalam The Journal of Nuclear Medicine mengungkapkan vape lebih berbahaya bagi paru-paru dibanding rokok konvensional. Menurut studi, vape dapat menyebabkan peradangan paru-paru dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Dr. Regan Wetherill dari Perelman School of Medicine di University of Pennsylvania mengatakan INOS merupakan enzim yang dihasilkan secara berlebihan pada pengguna rokok elektrik dan rokok biasa yang berhubungan dengan penyakit radang akut dan kronis. Dalam studi itu, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu kelompok pengguna rokok elektrik, pengguna rokok biasa, dan yang tidak menggunakan rokok maupun rokok biasa maupun rokok elektrik. Pengguna rokok elektrik menunjukkan peradangan paru yang lebih besar daripada perokok biasa dan yang tidak merokok. Selain itu ditemukan hubungan antara peradangan paru dan perifer, artinya penggunaan rokok elektrik dapat meningkatkan peradangan paru. Jika melusuri jejak tren vape, kita akan menemukan kalau rokok elektrik pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2010. Sejak saat itu vape jadi booming nih, jadi trending, jadi salah satu gaya hidup baru bagi mereka yang biasa merokok. Lantas banyak orang yang berduyun-duyun beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik. Alasannya macam-macam nih, katanya vape memang lebih sehat dibandingkan dengan rokok biasa. Salah satu pertimbangan lain adalah mengkonsumsi vape lebih irit dibanding menghisap rokok standar. Nah, dengan alasan tersebut vape menjadi primadona bagi para perokok. Apalagi liquid yang merupakan salah satu bahan utama dari vape hadir dengan berbagai macam rasa dan aroma yang terasa menyenangkan di mulut ya. Tapi apa benar vape lebih sehat atau lebih irit dari rokok biasa? Terlebih sekarang nampaknya kebanyakan para pecinta vape juga malah selalu menyediakan sebungkus rokok. Jadi selain punya rokok elektrik, punya rokok biasa juga. Nah, sekarang kita sama-sama tinjau nih, apakah vape benar-benar ramah dari sisi ekonomi? Rokok hadir dengan berbagai merek ya, bahkan sekarang ada juga nih rokok yang menyediakan berbagai macam rasa. Harga rokok variatif ya, sesuai dengan mereknya. Kisaran harga rokok adalah sekitar Rp15.000 hingga yang termahal sekitar Rp40.000. Setelah dihitung-hitung, dalam sebulan para perokok ternyata menghabiskan uang dengan angka yang cukup besar, yaitu hampir Rp1.000.000 dalam sebulan. Memang lain merek beda juga angka yang keluar ya. Belum lagi ada beberapa orang yang dengan berbagai alasan bisa menghabiskan rokok lebih dari satu bungkus dalam satu momen tertentu. Apalagi bagi mereka yang dapat merokok lebih dari satu bungkus per hari dalam situasi normal. Sekarang kita akan mencoba untuk menghitung berapa pengeluaran yang dibutuhkan untuk konsumsi vape. Saat ini vape yang tengah menjadi tren di kalangan pecinta rokok elektrik adalah jenis pod. Salah satu kelebihan dari pod adalah bentuknya lebih kecil, slim, dan mudah dibawa kemana-mana. Nah, karena jenis vape ini telah digunakan oleh banyak orang, kita akan membandingkan rokok biasa dengan pod.
Pengguna pot sudah mendapatkan koil bawaan pabrik yang dapat langsung digunakan tanpa perlu dimodifikasi. Singkatnya, pot lebih praktis dan murah jika dibandingkan dengan jenis sebelumnya. Dengan klaim lebih murah dari vape biasa, mari kita akan menghitung seberapa besar dana yang dikeluarkan untuk merokok menggunakan vape jenis pot ini. Harga untuk mendapatkan sebuah pot dengan jenis iSwitch berkisar antara Rp250.000 sampai Rp280.000. Biasanya pembeli akan mendapatkan 2 koil cadangan dan 1 buah kabel charger. Setelah itu perokok akan membeli liquid. Liquid yang digunakan untuk pot adalah jenis cairan perisa yang disebut Saltnik. Nah, kita nemu nih kalau harga dari liquid beragam banget. Ada yang Rp60.000 per botolnya, ada yang Rp200.000 per botolnya. Tentu saja harga dari liquid ini tergantung dari merek ya, lagi-lagi tergantung merek. Total dana yang harus dikeluarkan untuk mengkonsumsi vape di awal adalah Rp340.000. Setelah itu yang dibutuhkan selanjutnya adalah mengganti koil 1 bulan sekali. Harga koil juga beragam. Survei kami di forum-forum jual beli menunjukkan bahwa harganya mulai dari Rp40.000 hingga Rp400.000 atau lebih. Jika membandingkan hasil hitungan tadi, kita menemukan bahwa merokok dengan menggunakan vape atau rokok elektrik ternyata lebih ekonomis. Perokok standar bisa menghabiskan Rp800.000 lebih dalam 1 bulannya, sementara vape pot hanya sekitar Rp100.000 per bulan. Kalau udah setelah beli pertama kali ya. Namun penggunaan liquid pada vape juga bisa membuat seseorang mengeluarkan dana lebih mahal lagi nih 1 bulannya demi mengkonsumsi rokok elektrik. Ada juga perokok yang dapat menghabiskan 1 botol liquid hanya dalam waktu 3 hari saja. Berarti perokok tersebut bisa menghabiskan 10 botol liquid dalam waktu 1 bulan. Sekarang bisa hitung nih berapa dana yang harus dikeluarkan. Jangan lupa juga untuk tambahan dana ganti koil atau misalnya ingin menggunakan koil dan liquid premium. Nah, jadi sebenarnya emang tergantung penggunanya ya seberapa sering itu ngerokok. Jadi kamu ini lebih suka ngerokok tembakau atau vape nih? Atau kamu tim yang tidak merokok sama sekali seperti saya? Oke. Tulis kolom komentar ya pendapat kamu. Sekian dulu konten hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Geolife. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.